Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 dengan judul Resiko Operasional dan Business Continuity Management yang beranggotakan pemateri pertama ialah Ririn Dwi Anggraini dengan NIM 163, pemateri kedua ialah Mujiati dengan NIM 092, dan pemateri terakhir ialah Zaki Nur Anas dengan NIM 120. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko operasional dan bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama yaitu pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Adanya risiko operasional secara potensial dapat menimbulkan terjadinya risiko-risiko yang lain, seperti halnya yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko modal. Definisi terkait dengan operational risk seperti digariskan dalam Basel II, Capital Accord mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat inadequate atau failed internal process, people, dan sistem atau sebagai akibat dari external event. Kemudian yaitu bentuk-bentuk risiko operasional. Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko pada komputer. Contohnya yaitu lembaga perbankan seperti pada kasus pembobolan ATM dengan mempergunakan kartu ATM palsu, pembuatan website palsu suatu perbankan sehingga nasabah terkecoh dan banyak yang mentransfer uang ke website palsu tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan maintenance pabrik. Contohnya bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengendalikan pada kualitas peralatannya. Dalam menunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Yang ketiga yaitu kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yaitu kesalahan dalam pembukuan secara manual. Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahan dalam tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Jadi pembukuan sebaiknya dilakukan pada software atau komputer. Kemudian kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Hal ini bisa mengalami kerugian pada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pegawai outsourcing. Di sini pegawai outsourcing biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu globalisasi. Dalam konsep dan produk era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep-konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak akan laku di perusahaan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mujiati akan menjelaskan tentang pengukuran rasio operasional. Perusahaan harus bisa mengelola risiko operasionalnya karena akan menghasilkan efisiensi bagi perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan sebagai tujuan akhir dari dilakukannya pengelolaan risiko tersebut. Sedangkan pada sisi lain, ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola risiko operasional akan membuat perusahaan mengalami kerugian dan kemudian akan berdampak kepada kapital perusahaan. Bila kapital perusahaan semakin mengecil, maka keberlangsungan perusahaan juga akan semakin tidak jelas. Ada beberapa manfaat yang didapatkan jika perusahaan bisa mengelola risiko dalam proses operasionalnya, yaitu dapat menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan memperbaiki efisiensi operasional serta efisien dalam menggunakan modal. Manfaat yang didapatkan atas pengelolaan risiko akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi.
Nah, pengukuran risiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan, dengan asumsi risiko dan return bersifat linear. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar seperti di PPT, di mana ER ialah expected return atau keuntungan yang diharapkan, sedangkan P adalah standar deviasi atau simpangan baku. Gambar di atas menyatakan hubungan antara expected return dan standar deviasi dalam perspektif resiko operasional. Nah, gambar di atas dapat diartikan dengan tingkat resiko yang semakin besar simpangan bakunya maka akan semakin besar, sedangkan tingkat resiko yang akan terjadi. Nah, pada gambar ini bisa kita pahami bahwa terdapat suatu hubungan yang kuat antara expected return dengan simpangan baku, di mana posisi pertama ialah expected return berada di posisi yang paling tertinggi dan simpangan baku juga berada di posisi yang tertinggi. Dalam artian semakin tinggi pengharapan pada expected return maka semakin tinggi terjadinya kemungkinan simpangan baku. Sedangkan posisi yang kedua ialah di mana expected return berada pada posisi rendah dan simpangan baku berada pada posisi yang tinggi. Atau dengan kata lain, expected return dan simpangan baku itu bersifat tidak searah. Nah, posisi ini itu mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan antisipasi dan menerapkan strategi yang maksimal guna menghindari semakin terjadinya pergerakan kenaikan resiko secara lebih tinggi. Posisi ketiga ialah di mana expected return berada pada posisi rendah dan simpangan baku bersifat searah atau linear. Posisi keempat ialah di mana expected return berada pada posisi tinggi dan simpangan baku berada pada posisi rendah. Atau dengan kata lain, expected return dan simpangan baku itu bersifat tidak searah atau non-linear. Dan posisi M atau posisi yang di tengah itu ialah posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi expected return dan simpangan baku. Jika pihak manajemen dan para komisaris perusahaan itu menginginkan kondisi yang stabil dalam artian safety position, maka sebaiknya memilih posisi atau titik M saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Business Continuity Management atau biasa disebut dengan BCM. Menurut ISO 22301, BCM adalah alat yang diterapkan oleh perusahaan untuk meyakinkan usaha-usaha yang dilakukan perusahaan agar bisnis dapat tetap beroperasi kembali pada kondisi yang dapat diterima setelah terjadinya insiden disrupsi. Sedangkan secara teori, BCM dapat diartikan suatu rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh. Di dalamnya mencakup tentang identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan pengendalian setiap potensi insiden secara efektif. Kemudian pemulihan kondisi dan proses penyelenggaraan kegiatan kembali ke normal sebagai upaya menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan maupun sebuah organisasi. Maka dari pengertian-pengertian mengenai BCM di atas dapat ditarik kesimpulan, BCM adalah sebuah proses pemulihan pasca terjadinya insiden dengan tujuan agar kegiatan operasional dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi bisa berjalan meski tidak secara optimal bila terjadinya suatu insiden. Kemudian, struktur BCM yang merujuk pada ISO 22301 untuk diketahui oleh perusahaan itu ada 4. Yang pertama yaitu Business Impact Analysis. Analisis yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan terkait proses bisnis inti yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Yang kedua, Disruption Risk Assessment. Asesmen yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mengklasifikasikan risiko-risiko yang timbul berdasarkan business impact analysis yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu business continuity strategy.
atau langkah strategi yang dapat diambil oleh sebuah perusahaan saat kejadian disrupsi terjadi, dengan tujuan bisnis perusahaan dapat dilakukan oleh dalam kondisi yang dapat diterima oleh pelanggan maupun mitra. Dan yang keempat yaitu business continuity plan, sebuah rencana keberlangsungan bisnis yang dibuat secara sistematis sebagai respon dari kejadian disrupsi. Kemudian, adapun dokumen yang masuk dalam business continuity plan meliputi emergency response plan, crisis management plan, disaster recovery plan, dan juga post incident plan. Nah, adapun manfaat yang didapatkan oleh perusahaan yang menerapkan BCM meliputi dapat melindungi aset perusahaan, kemudian dapat meningkatkan ketahanan sebuah organisasi, lalu dapat melindungi pencapaian terhadap sasaran organisasi, dan dapat meningkatkan reputasi dari sebuah organisasi, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan yang berkelanjutan pada sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu, business continuity management sangat penting digunakan bagi setiap perusahaan sebagai salah satu cara mengantisipasi ketika kondisi abnormal. Terlebih di era seperti saat ini, perusahaan dirasa sangat perlu mengimplementasikan business continuity management yang baik untuk menghindari perusahaan dan kebangkrutan. ISO telah mengeluarkan standar internasional terkait business continuity management system yang dikenal sebagai ISO 22301. Dengan mengimplementasikan business continuity management, perusahaan mampu mengendalikan ketika kondisi abnormal untuk bertahan selama dan pasca disrupsi. Suatu perusahaan yang telah mengimplementasikan business continuity management yang baik, maka telah mengedukasi seluruh elemen perusahaan dalam merespon kejadian disrupsi.